Jadi ada peperangan rohani. Saudara mau meluncurkan pemimpin, mau bangun pemimpin, ada peperangan rohani. Karena iblis mau rebut dia juga. Tapi lihat, Yesus belum ngomong apa-apa. Baru lihat Yesus jalan, dia dengar ini Yesus, muncul pengharapannya. Jadi hidupnya Yesus itu spell, menyuarakan pengharapan. Apakah mata saudara bisa menembus kemustahilan, memberikan harapan kepada orang di sekitar saudara? Topik ini saya beri judul The Unstoppable Leader. Ya, jadi kita sudah tahu konteksnya, Yesus pergi ke sana dengan satu maksud, membebaskan, meluncurkan calon pemimpin di Gadara ini. Itu tujuannya. Tapi iblis juga tahu bahwa kerajaan surga menginginkan orang ini. Jadi dia juga tidak akan tinggal diam. Dia akan berikan segala hambatan supaya usahanya Tuhan Yesus tidak berhasil. Jadi kita lihat, belajar apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ini. Ada 4 hal yang dikerjakan oleh iblis dan diresponi oleh Tuhan Yesus yang perlu kita pelajari. Jadi seorang pemimpin yang tidak dapat dihentikan. Karena apa? Kompetensi pemimpin Alkitabiah itu mengubah, kita punya kompetensi, kita perlu berlatih dengan kompetensi ini, merubah panah iblis menjadi sesuatu yang berguna atau alat pertumbuhan kepemimpinan. Yang pertama, dia mulai berlayar, ini masih di pasal 4, tapi dia mulai berlayar menuju Gadara. Yang dikerjakan iblis apa? Dikirim badai. Badai yang mematikan, ya, sangat life threatening. Kalau yang ngomong kita akan mati itu anak remaja atau orang yang belum pernah jadi nelayan, ya mungkin tidak sungguh-sungguh. Tapi ini Petrus yang siang malam hidupnya di danau itu berkata kita bakal tenggelam, kita bakal mati. Jadi serius sekali. Tapi Yesus bisa merubah serangan badai ini menjadi satu conversation coaching. Ya, seorang coach, ya seorang coach leadership ngomong sama pemimpin lain, dia selalu lontarkan pertanyaan. Pertanyaannya, mengapa kok kamu begitu takut? Coaching itu bukan ngajari. Coaching itu bertanya supaya orang introspeksi, refleksi. Iya ya, kenapa aku begitu takut? Yesus tanya, kenapa kamu begitu takut? Kenapa kok kamu belum bertumbuh imanmu? Kenapa? Jadi badai yang demikian besar yang dimaksudkan iblis menghancurkan kapal itu justru membuka momen conversation antara Yesus dengan orang-orang yang dia coach, khususnya Petrus dan murid-muridnya. Jadi itu hal yang pertama, pemimpin seperti Yesus mampu merubah badai. Kita dalam memimpin keluarga, memimpin perusahaan, memimpin pelayan, ada badai. Mungkin badainya tidak sehebat ini, mungkin lebih hebat dari ini. Tapi kita harus mengembangkan skill merubah badai, merubah ombak besar dalam kehidupan kita menjadi meaningful conversation, percakapan dengan orang yang kita pimpin, yang kita coach. Dengan anak kita, kadang-kadang kalau ada persoalan kita tidak punya waktu ngomong sama anak kita, remaja, anak yang kita bimbing.
Yang kedua, di atas kapal itu yang terjadi apa? Orang-orang yang dimentori Tuhan Yesus, murid-muridnya ini, nuduh Tuhan Yesus. Ya, kan tidak enak seorang guru, seorang mentor dituduh sama mentinya, kamu ini tidak peduli pada aku. Nah, minggu lalu kita belajar itu bagian kita makanan setiap hari pemimpin difitnah, dituduh. Nah, ini yang nuduh bukan orang lain. Orang yang untuknya dia mati. Orang yang dia bina nuduh dia. Tapi kalau kita baca di ujung daripada pasal 4, di ujung daripada perikop badai ini, ada ayat di ayat 41, waktu Yesus meredakan badai, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin, danau, dan danau pun taat kepadanya. Jadi momen yang harusnya menyakitkan, kalau ada pemimpin yang kalau dituduh sama orang terdekatnya, terus kemudian malah dia mundur, saya pemimpin yang tidak becus, saya pemimpin yang gagal, atau dia defensif, dia serang balik muridnya ini, atau orang yang dia mentori. Tapi Yesus merubah serangan terhadap dia ini sedemikian rupa menjadi peristiwa yang menginspirasi. Ya, dia tidak menyerang balik, dia tidak mempertahankan diri, tidak menarik diri, tapi dia bertindak sehingga ujungnya orang-orang mengagumi, who is this man? Dia ini siapa? Bahkan angin badai, danau, ya, semua orang yang kita pimpin membutuhkan inspirasi. Kita butuh berlatih bagaimana merubah keadaan yang menyerang kita, tuduhan yang mungkin tidak benar, dirubah jadi momen yang menginspirasi mereka. Yang ketiga, iblis yang menguasai orang ini legion, ya, banyak. Jadi murid-muridnya tidak tahu, Yesus ingin mereka tahu. Yesus pakai kesempatan serangan iblis terhadap satu orang ini menjadi momen healing, momen transformasi. Dalam kita menolong orang, kita menghadapi peperangan rohani. Saya katakan tadi, iblis ingin menguasai semua pemimpin yang punya potensi. Bahkan sejak bayi, sejak dalam kandungan, banyak yang mau digugurkan, banyak yang nyawanya akan hilang dan segala macam. Karena iblis tahu dia bisa membaca, dia sudah hidup ribuan tahun, dia bisa membaca ini kalau orang tuanya begini, neneknya begini, ada yang doain, bisa jadi hebat anak ini. Sebelum lahir dihancurkan dulu atau masa kecilnya dihancurkan dulu. Jadi ada peperangan rohani. Saudara mau meluncurkan pemimpin, mau bangun pemimpin, ada peperangan rohani. Ya, enggak cuma soal WA, WA-an saja, enggak cuma doa di Facebook, posting ini, posting itu. Peperangan rohani. Karena iblis mau rebut dia juga. Kita rebutan pemimpin ini. Markus 5:15 dikatakan orang yang kerasukan itu duduk, berpakaian dan sudah waras. Jadi yang penting dia momen di mana serangan peperangan rohani ini gencar, Yesus mampu merubah itu menjadi sesuatu yang menyembuhkan orang ini. Tadi orang ini merasa tidak ada orang mau dekat sama dia, semua orang takut, dia ditolak, dia tinggal sendirian di kuburan, sekarang diterima sama Tuhan Yesus. Duduk sama-sama, berpakaian, makan sama-sama, dan dia tahu dia sangat berharga. Yesus jauh-jauh melewati badai, melewati tantangan banyak, sekedar untuk bebaskan dia. Iblis, orang Jawa bilang kecelik, karena dia pikir dengan ngasih badai, dengan Yesus ditolak di Gadara, dia pikir dia menang, padahal justru dia kalah, dia tertipu lagi. Ya, jadi Yesus mampu merubah, mentransformasi serangan-serangan iblis menjadi momen healing buat orang di Gadara dan buat murid-muridnya. Betapa berharganya satu pemimpin. Ya. Yang keempat, ditolak. Ya, iblis mungkin sorak-sorak, ya Yesus ditolak oleh seluruh kota Gadara, nolak dia. Termasuk para pengusaha-pengusaha babi di kota itu. Kemudian di ayat 5, ayat 20 dikatakan dia pergi dan mulai bercerita di Dekapolis, ini orang tadi yang kerasukan, sebanyak yang telah Yesus perbuat kepadanya dan semua orang takjub. Jadi kalau Yesus tidak diusir pergi, mungkin
orang ini tetap tidak akan menjadi pemimpin yang luar biasa seperti ini. Tapi Yesus dari awal sudah tahu bahwa kalau orang ini bisa dibebaskan, iblis tidak punya tempat beroperasi di Dekapolis. 10 kota ini akan takjub akan kemuliaan Tuhan. Bahkan waktu murid-muridnya belum melayani seluas ini orang di Gadara bekas orang gila ini ya bisa berdampak sedemikian rupa. Jadi iblis tidak akan tenang-tenang membuka tangan buat saudara membebaskan, meluncurkan, mementori, mengembangkan pemimpin. Dia akan menghalangi. Tapi saudara dipanggil menjadi pemimpin-pemimpin yang unstoppable. Ya, tidak bisa dibentuk. Semua tantangan, baik itu angin badai, baik itu tuduhan yang palsu, apapun juga, saudara dilatih oleh Roh Kudus untuk merubah itu menjadi kekuatan untuk mengembangkan kepemimpinan orang lain. Kepemimpinan atau leadership itu adalah bisnis merubah tantangan menjadi kekuatan. Kita perlu latihan terus tiap hari. Tantangan atau serangan anak panah apa yang pernah saudara hadapi dalam meluncurkan, membangun, membebaskan potensi seorang calon pemimpin? Itu anakmu, itu keponakanmu, itu remaja di gereja, itu staf di kantor, siapapun juga yang saudara coba bina, coba bangun, iblis tidak akan tinggal diam, dia akan nyerang, dia akan bertahan, dia akan lindungi orang yang sudah dia kuasai. Apa yang pernah saudara hadapi, kalau memang sudah pernah hadapi, kalau enggak apa-apa. Ya, ini artinya ada kesempatan ke depan untuk bebaskan, meluncurkan pemimpin-pemimpin lain. Dan kemudian bertanya bagaimana Tuhan menolong saudara mengubah tantangan serangan tersebut menjadi kekuatan ya untuk membangkitkan pemimpin-pemimpin lain. Saya beri judul bagian terakhir ini adalah When Leaders Speaking to the Dead. Ketika pemimpin berbicara kepada orang mati. Bukan dengan ya, tapi kepada orang mati. Karena orang mati tidak bisa bicara, tapi Tuhan berbicara kepada orang mati. Pemimpin itu adalah agen daripada pengharapan. Agents of hope. Ada 4 hal yang ingin saya bagikan dari topik ini. Yang pertama adalah kasus di Markus 5, 26 sampai 28. Jadi perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun ini dalam kondisi yang sudah tidak ada harapannya lagi. Alkitab berkata dia sudah berkali-kali diobati oleh berbagai tabib. Dikatakan dia sudah menderita karena pengobatan-pengobatan ini, kesakitan. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Uangnya udah habis semua. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Jadi harapan sudah tidak ada lagi. Semua tabib, semua dokter sudah tidak bisa nangani, uangnya sudah habis. Orang yang pendarahan ini, kalau lihat di kitab Imamat, itu yang najis. Yang disentuh sama dia ikut najis. Jadi dia termasuk orang yang secara sosial sudah mati, tidak ada harapan lagi. Tapi kemudian waktu dia lihat Yesus, waktu dia dengar Yesus, muncul di hatinya satu pengharapan baru. Asal ku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Ini orang sudah ada pengharapan, uangnya sudah habis, semua dokter sudah dijelajahi, malah tambah buruk sakitnya. Tapi lihat, Yesus belum ngomong apa-apa. Baru lihat Yesus jalan, dia dengar ini Yesus, muncul pengharapannya. Jadi hidupnya Yesus itu spell, menyuarakan pengharapan. Belum ngomong apa-apa, belum khotbah, hidupnya saja lewat, pengharapannya muncul. Ya. Baru lihat Yesus lewat, pengharapannya muncul. Jadi hidupnya Yesus itu menyuarakan pengharapan. Yang nomor 2, peristiwanya
Yairus. Nah, dia di tengah jalan setelah lihat Tuhan menyembuhkan perempuan ini, kerabat-kerabatnya datang, sudah jangan nyusahin guru lagi, anakmu sudah mati. Yesus berkata kepada Yairus ini, jangan takut, percaya saja. Jadi komunikasinya Tuhan Yesus itu juga menyuarakan pengharapan. Tidak hanya hidupnya, tapi semua yang keluar dari mulutnya itu adalah hope, pengharapan. There is still hope. Jangan takut, jangan give up. Ya. Masih ada harapan. Jadi yang kedua, tadi pertama adalah hidupnya, mendeklarasikan pengharapan. Yang kedua, mulutnya mengeluarkan pengharapan. Yang ketiga, matanya juga menyuarakan pengharapan. Di dalam Markus 5:39, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati tapi sedang tidur. Jadi matanya menyuarakan pengharapan. Dia lihat yang berbeda dengan orang lain. Dia lihat gadis kecil ini hidup. Saat semua orang lain lihat gadis ini sudah mati. Jadi matanya melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ini pemimpin seperti Tuhan Yesus harusnya pada saat semua orang lain melihat tidak ada harapan lagi, Yesus melihat dia masih hidup. Dia cuma tidur saja. Cuma perlu dibangunkan saja. Secara medis, secara uh, harafiah, secara logika, dia mati anak ini. Tapi Yesus lihat bahkan di tengah di mana harapan tidak ada, Yesus matanya bisa lihat ada harapan. Dia cuma tidur. Jadi yang keempat, his action spell hope. Di Markus 5:41-42, dia berkata kepadanya, kepada gadis kecil ini, Talita Kumi, artinya gadis kecil, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ini gadis mati. Ya. Jadi Yesus ngomong sama orang mati. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Ini pemimpin ngomong sama orang yang mati dan orang itu hidup kembali. Di sekeliling kita banyak orang yang mati, artinya mati itu tidak ada pengharapan lagi, sudah end. Pengharapannya habis, tidak ada future. Yesus ngomong sama gadis ini dan gadis ini bangkit. Nah, saya ajak saudara sebelum kita selesai untuk ngambil waktu refleksi di rest area. Jadi kalau saya driving di tol ya supaya tidak kecelakaan, tidak terlalu capek matanya, berhenti di rest area. Tapi jangan lama-lama ya. Cukup untuk refleksi sebentar dalam perjalanan hidup ini. Kalau enggak, kadang-kadang kita jalan terus tapi lupa tujuannya apa. Ngerti tujuannya kemana, tapi kesananya untuk apa kita kadang-kadang kabur. Dunia mengeja nama Yesus, HOPE, hope. Bagaimana mereka mengeja nama saudara, orang-orang di sekitarmu, keluargamu. Nomor satu, apakah hidup saudara menginspirasi orang di sekitar saudara untuk tetap memiliki hope, pengharapan, pada saat nampaknya tidak ada harapan lagi. Ya, seperti perempuan sakit pendarahan tadi, tidak ada harapan lagi. Uang sudah habis, semua dokter sudah dijelajahi. Entah itu di rumah, di kantor, di sekolah, di gereja. Apakah hidup kita lewat saja, orang kemudian mendapatkan ada harapan. Masih ada harapan. Apakah mulut saudara menghasilkan lebih banyak pengharapan, encouragement, iman di antara orang-orang yang saudara pimpin? Atau lebih banyak mengeluarkan keluhan dan kecurigaan? Apakah mulut kita ngomong tiap hari seperti Tuhan Yesus, jangan takut, percaya saja. Masih ada harapan. Jangan menyerah. Yang keluar dari mulut, apakah dirasakan orang sekitar kita tiap hari lebih banyak pengharapan yang keluar, membangkitkan harapan dan iman, atau yang keluar lebih banyak judgment, lebih banyak kritik, lebih banyak keluhan, lebih banyak kecurigaan. Yang ketiga, in general, secara umum, apakah saudara bisa melihat pengharapan lebih daripada orang sekitar saudara?
Pada saat orang berkata, wah sudah tidak bisa, tidak mungkin ini, tidak bisa, tidak mungkin. Ya, saudara masih bisa melihat ada harapan, ada kemungkinan, ada harapan di depan kita luar biasa. Apakah mata kita ini beda dengan mata orang-orang lain di sekitar kita? Ya, bisa melihat pengharapan, bahkan pada saat gadis ini sudah mati. Medis berkata tidak ada harapan, tidak ada kemungkinan lagi. Yesus melihat gadis ini hanya tidur. Apakah mata saudara bisa menembus kemustahilan, memberikan harapan kepada orang di sekitar saudara? Refleksi yang saya mau titipkan untuk minggu ini buat saudara semua. Kapan terakhir kali saudara memperkatakan hidup kepada orang yang mati? Perkataan yang menyulut semangat pengharapan kepada orang yang mati. Mati artinya apa? Tidak punya pengharapan lagi. Nyerah dengan keadaannya, dengan kondisi rumah tangganya, dengan kondisi keuangannya, dengan kondisi relasinya dengan orang lain, pekerjaannya. Kapan terakhir kali saudara ngomong dengan orang mati? Mati pengharapannya, mati semangatnya, mati energinya, mati passionnya, mati visinya. Kalau sudah lama enggak dicoba minggu depan ini. Ya, mari kita coba. Kalau barusan ya teruskan ngomong kepada orang mati, orang yang sudah tidak ada harapan lagi, dibangkitkan, disulut lagi semangatnya.